Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok A5. Di sini akan mempresentasikan UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Chandra Wijaya. Saya Reza Putra Pratama. Saya Reguel Andreas Agustinus Pangaribuan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang studi kasus kami yang akan disampaikan oleh Rizan. Oke, di sini pertama ada executive summary. Pada proyek ini akan dirancang sebuah sistem, yaitu sistem manajemen proyek, yang merupakan sebuah sistem informasi yang memudahkan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan proyek, mencakup penjadwalan tugas, alokasi sumber daya, dan pelacakan kemajuan. Ada beberapa entitas yang perlu diketahui dalam membuat sistem manajemen proyek ini. Di antaranya adalah proyek, tim, tugas, dan jadwal yang terpadu bagi kesediaan tim proyek. Lalu di sini ada kebutuhan sistem atau sistem request. Di sini sistem requestnya adalah sistem manajemen proyek. Di sini project sponsor pada pengembangan sistem informasi ini adalah sebagai berikut. Di situ ada nama Andreas Razan, lalu jabatannya Board of Direct Information of Technology Manager, lalu di situ tertera nomor HP, email, dan alamat. Selanjutnya di sini ada business need berdasarkan project management proyek, penjadwalan dan alokasi sumber daya, dan pelacakan kemajuan yang akan menyediakan solusi bagi kemajuan tim proyek, seperti mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan melacak proyek, lalu meningkatkan efisiensi dalam menambah anggota dan mengalokasikan tugas melalui entitas dan tugas, lalu mengintegrasikan waktu dan kalender pelaksanaan, serta mengelola alokasi sumber daya untuk memastikan bahwa setiap tugas mendapatkan perhatian cukup, lalu memastikan tim dapat dengan cepat memperbarui suatu tugas, menandai tugas yang sudah selesai, dan memberi notifikasi jika ada keterlambatan. Lalu di sini terakhirnya ada memberikan lapis keamanan untuk melindungi data dan informasi proyek. Lalu di sini ada business requirement. Di sini ada kebutuhan non fungsionalnya, yaitu pertama, sistem harus memberikan respon yang cepat saat menanggapi permintaan pengguna, seperti menampilkan penjadwalan tugas dan update status tentang kemajuan proyek. Lalu yang kedua, sistem harus tersedia sepanjang waktu atau memiliki waktu henti yang minimal untuk memastikan aksesibilitas bagi pengguna kapanpun diperlukan. Lalu yang ketiga, kemampuan sistem untuk berintegrasi dengan software atau perangkat lunak ataupun sistem lain yang mungkin digunakan oleh tim proyek. Lalu untuk kebutuhan fungsional adalah sebagai berikut. Pertama di sini ada proses manajemen proyek. Yang di sini pertama adalah sistem dapat menambahkan anggota dan mengalokasikan tugas melalui entitas tim dan tugas. Lalu kedua, sistem harus mencatat informasi penting mengenai proyek, termasuk tujuan, tenggat waktu, dan anggaran. Lalu di sini ada penjadwalan dan alokasi sumber daya. Di sini pertama adalah sistem harus menyediakan fitur penjadwalan tugas yang efisien dengan integrasi kalender dan waktu pelaksanaan masing-masing. Kedua, sistem memungkinkan tim dapat mengalokasikan sumber daya untuk memastikan bahwa tiap tugas mendapatkan perhatian yang cukup. Lalu yang ketiga, sistem memungkinkan tim juga untuk mengalokasikan tugas kepada anggota tim dan menentukan tanggung jawab masing-masing. Lalu di sini ada juga terakhir untuk pelacakan kemajuan. Di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama, sistem memungkinkan tim untuk melacak setiap kemajuan tugas selama pelaksanaan proyek. Lalu sistem harus memungkinkan pembaruan status tugas dan memberikan notifikasi jika ada keterlambatan. Lalu sistem harus memberikan fasilitas untuk pembaruan status proyek secara keseluruhan, memberikan gambaran umum tentang kemajuan proyek. Lalu sistem harus mengintegrasikan entitas jadwal dan menyajikan informasi visual mengenai perkembangan proyek. Lalu di sini adanya kelas diagram. Kelas diagramnya dibentuk berdasarkan kebutuhan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Adapun kelas diagramnya adalah sebagai berikut. Di sini pertama ada kelas proyek. Di sini ada ID proyek dengan variabel integer, lalu ada nama dengan variabel string, pada suatu dengan date, lalu ada anggaran dengan double. Itu untuk private-nya. Lalu untuk public-nya ada buat proyek memakai void, tambah anggota,
anggota tim, void, lalu alokasi tugas menggunakan void, dan cek kemajuan ID tugas integer void. Lalu selanjutnya ada kelas jadwal. Di situ ada dua dengan private. Di situ ada ID jadwal integer, lalu jadwal project, map, tugas date, lalu ada update jadwal, tugas, tugas tanggal, dan memakai void dan tampilkan jadwal void. Lalu ada tugas, kelas tugas. Di sini ada ID tugas integer, deskripsi string, tanggal mulai date, tanggal selesai date, dan statusnya string. Lalu selanjutnya di sini ada yang memulai tugas void, selesaikan tugas void. Lalu ada kelas anggota. Di sini ada ID anggota integer, nama string, dan peran string. Lalu ada perbarui status dengan memakai void. Lalu yang terakhir ada kelas tim. Di sini ada ID tim integer dan anggota list anggota. Lalu ada tambah anggota memakai void dan hapus anggota memakai void. Kemudian di sini saya akan mempresentasikan ER diagramnya. Di sini bisa dilihat di sini memiliki 5 kelas, yaitu ada proyek, ada tim, ada anggota, ada tugas dan jadwal. Yang pertama dari proyek, di sini dia memiliki atribut ID proyek dengan nilai integer, nama proyek dengan nilai varchar 100, kemudian ada batas waktu proyek dengan nilainya date, kemudian ada anggaran proyek dengan nilainya varchar 200. Kemudian di sini memiliki dua foreign key, yaitu ID tim dengan nilainya integer dan ID tugas dengan nilainya integer. Di sini primary key yang digunakan yaitu ID proyek. Kemudian ada pada tim, di sini memiliki 3 atribut. Yang pertama itu ada ID tim integer, kemudian ada nama tim varchar 100, kemudian ada foreign key yang digunakan yaitu ID anggota dengan nilai integer. Kemudian primary key yang digunakan di sini yaitu ID tim. Kemudian ada pada anggota yaitu ID anggota dengan nilai integer. Kedua ada nama anggota dengan nilai varchar 200. Yang ketiga ada peran anggota dengan nilai varchar 255. Di sini primary key yang digunakan adalah ID anggota. Yang keempat ada tugas dengan atribut. Yang pertama ada ID tugas dengan nilai integer. Kemudian ada deskripsi tugas dengan nilai varchar 50. Kemudian ada tanggal mulai tugas yaitu dengan nilai date. Kemudian ada tanggal selesai yaitu dengan nilai date. Kemudian status tugas dengan nilai varchar 255. Kemudian primary key yang digunakan di sini adalah ID tugas. Selanjutnya ada pada jadwal, ada ID jadwal dengan nilai integer. Kemudian ada jadwal proyek dengan nilainya date. Kemudian foreign key yang digunakan di sini ada ID tugas dengan nilai integer. Lalu primary key yang digunakan di sini adalah ID jadwal. Kemudian di sini saya akan menjelaskan activity diagramnya. Activity yang pertama itu ada membuat akun proyek. Di sini tim proyek memiliki 3 proses, yaitu yang pertama itu akan terdapat 2 pilihan yaitu sign up dan login pada tampilan awal anggota baru yang menggunakan sistem aplikasi proyek ini. Maka dia akan memilih button sign up. Yang kedua itu membutuhkan input nama, user ID, dan password. Yang ketiga itu ada anggota yang harus mengetahui pemilikan proyek yang akan dikerjakan bersama dengan timnya. Bisa dilihat pada activity-nya di sini. Kemudian yang kedua ada mengelola tugas, di mana mengelola tugas ini yang pertama pada menu awal tampilan homepage akan ada tombol yang merupakan tempat untuk melihat tugas apa yang akan dikerjakan bersama tim dan beberapa sumber menarik tentang informasi yang penting dalam proyek. Kemudian activity mengelola tugas bisa dilihat pada diagram activity-nya di sini. Kemudian ada activity memperbarui status tugas, bisa dilihat pada diagram activity-nya. Kemudian ada activity menandai tugas yang sudah selesai. Kemudian ada activity memberikan notifikasi keterlambatan. Kemudian ada activity mencatat informasi proyek. Kemudian ada activity menyusun laporan analisis proyek. Kemudian ada activity mengelola tim.
Kemudian ada activity menambahkan anggota. Kemudian ada activity mengalokasikan tugas. Kemudian ada activity melacak kemajuan tugas. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan tentang kelas diagramnya. Di sini memiliki 5 kelas, yaitu ada proyek, ada tim, ada anggota, ada tugas, dan ada jadwal. Pertama dari proyek dulu. Di sini saya membuat atributnya itu ya private, yaitu ada ID proyek, ada nama proyek, batas waktu, dan anggaran. Di sini ada memiliki 2 atribut tambahan, yaitu array list, yaitu tim dengan nilai tim list, tugas, dan daftar tugas. Lalu di sini ada konstruktor dari proyek. Lalu kemudian ada setter getter dari proyek tersebut. Lalu di sini saya akan membuat metode dari atribut dari kelas diagramnya, yaitu ada buat proyek, di mana dengan nilai string nama proyek, date batas waktu, double anggaran. Di mana di sini akan memiliki nilai dis set nama proyek, set batas waktu, set anggaran. Kemudian dia akan mengoutput proyek dengan nama proyek telah dibuat baru. Lalu dengan notifikasi batas waktu dengan nilai batas waktu, lalu anggaran dengan nilai anggaran. Kemudian ada metode tambah anggota, di mana dia memiliki nilai tim anggota, di mana tim list tadi, array list itu dia akan menambahkan anggota, lalu mengalokasikan tugas dengan nilai anggota-anggota, tugas-tugas. Lalu dia akan menambahkan tugas dari anggota, di mana daftar tugas itu adalah add tugas. Lalu dia akan mengoutput tugas telah dialokasikan kepada anggota yang telah mengumpulkan tugas. Lalu ada cek kemajuan, di mana di sini memiliki nilai integer ID tugas. Lalu di sini saya menggunakan for each, yaitu tugas-tugas, daftar tugas. Kemudian if tugas get ID tugas, lalu dia akan mengoutput kemajuan tugas, lalu dia nge-return. Kemudian ada pada tim Java, ada kelas tim Java, di mana dia memiliki atribut ID tim, lalu dia list anggota list, lalu dia memiliki konstruktor, di mana di sini ada konstruktor super, di mana dia itu adalah atribut yang berada pada kelas parentnya. Lalu dia akan setter getter, kemudian dia akan menampilkan metode atribut tambah anggota, anggota list add anggota, kemudian dia menampilkan anggota. Lalu dia akan menghapus anggota. Kemudian pada anggota, di sini dia memiliki atribut ID anggota, nama dan peran, list tugas, daftar tugas, lalu ada konstruktor, kemudian ada setter getter, lalu ada metode atribut tambah tugas dan perbarui status. Kemudian ada pada tugas, di mana dia di sini memiliki 5 atribut, yaitu ID tugas, deskripsi, tanggal mulai, tanggal selesai. Lalu dia memiliki konstruktor tugas, lalu dia setter getter. Kemudian di sini dia memiliki metode atribut, yaitu memulai tugas dan selesaikan tugas. Kemudian di sini pada jadwal dia memiliki 2 atribut, yaitu ID jadwal, lalu map, di mana isi map yaitu tugas dan date jadwal proyek. Lalu dia di sini memiliki konstruktor jadwal, di mana super ini yang tadi dia berada pada kelas tugas. Lalu dia di sini setter getter, kemudian dia memiliki metode atribut update jadwal dengan nilai tugas-tugas dan tanggal, lalu tampilkan jadwal. Di sini pada kelas main-nya di sini ada anggota-anggota pertama, di sini new anggota, di mana ID anggotanya pertama, anggota 1, di peran anggotanya, baru new release. Yang kedua anggota 2, new anggota, yang kedua anggota kedua, peran anggota, new release. Kemudian tim pertama, kemudian ada tim 1 tambah anggota, tim 2 tambah anggota, lalu tugas-tugas proyek. Kemudian di sini langsung saya coba run saja. Di sini ada contoh testingnya, yaitu tugas analisis recruitment ditambahkan untuk anggota 1. Lalu di sini ada implementasi kemajuan, jadwal untuk tugas, jadwal proyek, tugas ID, anggota tim 1, ditambahkan anggota 1 dan anggota 2. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan PRD dalam program menggunakan PHP MyAdmin. Jika dilihat di sini dalam database Pro di sini terdapat 5 tabel sesuai dengan kelas diagramnya. Ada anggota, jadwal, proyek, tugas, kemudian di sana ada tabel sign up untuk menyimpan data login, data sign up.
Ini terdapat tabel anggota jadwal. Nah, di tabel jadwal ini ada foreign ID tugas, di proyek juga, di tugas juga ada ID dari si ID anggota. Nanti foreign ID anggota. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan komponen yang digunakan dalam desain UI menggunakan JavaFX. Ini kita menggunakan file Java class fxml, di mana dalam mendesain file fxml di sini kita menggunakan bantuan software scene builder. Di sini terdapat beberapa scene, yaitu ada scene awal, ada sign up, login, yang dari proyek, tugas, tim, jadwal. Saja katakan di sini. Ini berikut ini adalah tampilan awalnya. Kita klik start. Ini terdapat text field, berisikan nama, kemudian user ID, yaitu primary key-nya, identifier, passwordnya. Setelah berhasil, dan kita masukkan sesuai yang sudah ada di sign up tadi. Login. Itu adalah tampilan awal jika sudah berhasil login. Sudah ada untuk tampilan jadwal, sudah ada tampilan tim, tugas, dan proyek. Nah, sesuai dengan activity diagram, di sini kita akan menambahkan anggota terlebih dahulu. Bisa klik di sini tambah anggota, kan ID anggotanya berapa, namanya akan tampil di sini. Kemudian di sini kita bisa menambahkan tugas, buat tugasnya apa, status ini status tugasnya, dan di sini adalah field untuk ID si anggota siapa yang melakukan tugas ini. Di sini juga dengan data akan kita bisa menambahkan tambah jadwal dan juga tambah proyek. Kita tambahkan pada scene proyek ini dan scene jadwal. Jadi mungkin sekian presentasi mengenai studi kasus kami, yaitu proses proyek sistem manajemen proyek. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.